Shalom Pak Esra, dalam kehidupan sehari-hari, mana yang harus lebih kita tekankan? Apakah keadilan atau kasih? Seperti Allah Maha Pengasih dan Maha Adil dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Keadilan atau kasih? Menurut 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tapi kalau memang kasih terbesar, apakah kasih harus ditekankan lebih daripada keadilan? Tidak. Karena bertindak adil atau berdasarkan keadilan itu justru adalah bukti kasih. 1 Korintus 13 ayat 4. Ini tentang kasih ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu. Dia tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Tidak melakukan hal yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Jadi kasih itu, kalau benar dia bersukacita. Kalau tidak benar atau tidak adil, kasih itu tidak bersukacita. Jadi bagaimana? Harus menekankan kasih atau keadilan? Justru kalau kamu menekankan kasih, maka kamu pasti harus melakukan keadilan dan kebenaran. Jangan membuang keadilan dan kebenaran atas nama kasih. Itu kasih yang tidak betul, itu kasih yang tidak beres. Sekarang ya, banyak orang bilang, ini misalnya terkait dengan Pak Yosua Teo ini. Saya lihat beberapa teman sudah membahas, ada Pak Pendeta Muriwali, ada Pak Dr. Deking Gadas, Pak Samuel Gunawan, membahas dengan keras. Lalu ada yang bilang, ini namanya tidak kasih. Tidak. Kalau saudara baca di Yakobus pasal 3, hikmat dari atas. Pertama-tama murni, kedua baru pendamai. Jangan korbankan kebenaran demi perdamaian. Saya dibilang oleh seseorang, bilang ada orang yang dia tidak mau memihak ini atau ini. Tidak mau. Dia netral. Saudara, netral itu tidak selamanya benar. Ya, bahkan netral itu juga bisa salah, bisa sesat. Sekarang, kalau Kak Mariam, kita mau persoalkan 1 tambah 1 berapa? Lalu Kak Mariam bilang 1 tambah 1, 2. Lalu datang orang lain nih, 1 tambah 1, 4. Bertengkar 2 orang ya. Seharian tengkar terus. 1 tambah 1, 2, 1 tambah 1, 4. Setelah bertengkar ribut, datanglah saya. Saya mau netral, tidak mau pro. Saya mau ada di tengah-tengah. Ya kan? 1 tambah 1 berapa? 2. Betul 2? Ya, 2. Yakin? Yakin. Jangan mau menang sendiri dong. Ya, jangan mau menang sendiri. Ya, yang ini 1 tambah 1, 4. 4, pokoknya 4. Jangan mau menang sendiri. Ingat, ya, kita itu sesama hamba Tuhan, jangan mau menang sendiri. Mengalahlah. Berapa? 4, coba you turun 1. 4 kurang 1, 3. Ini 2. Jangan ngotot mau menang sendiri, coba naik 1. Naik 1, 3. Ini 4 turun 1, 3. 2 naik 1, 3. Jadi 1 tambah 1, 3. Ya kan? Adil kan? Saya tidak pro sana, tidak pro sini. Kita cari jalan tengah. 1 tambah 1, 3. Mulai sekarang jangan berkelahi lagi ya. Jangan bertikal lagi. Maka diam. Aman, damai. Damai memang. Tapi apa yang korban? Yang korban itu adalah kebenaran. Ya. Karena apa? Karena 1 tambah 1 jadi 3. Kalau saya sudah berdiri 1 tambah 1, 2. Sampai dunia kiamat pun saya tidak akan mau setuju 1 tambah 1, 4. Mau bertengkar sampai mana pun saya tidak akan setuju. Ya. Mau geger bagaimanapun juga pokoknya 1 tambah 1, 2. Saya tidak mau kompromi. Itu namanya mementingkan kebenaran dari perdamaian. Makanya kan saya bilang, langit kebenaran tetap kebenaran sekalipun langit runtuh. Ya, jadi mengambil posisi tengah itu tak selamanya benar. Kecuali ini ekstrim, dua-dua salah. Saudara ambil tengah, benar. Tapi kalau ini satu begini, ternyata yang benar ini. Saudara di tengah juga, saudara tetap salah.
Ya. Jadi bukan persoalan posisi tengah, tapi soal kebenaran. Nah, memang semua orang bisa bicara dari Alkitab, tapi yang bicara dari Alkitab belum tentu Alkitabiah. Karena itulah maka kita butuhkan teologi untuk menghasilkan sebuah paham yang adalah paham Alkitabiah, bukan ayatiah. Ya, dan teologi itu menolong kita di situ. Ya, karena itulah maka memang Alkitab sudah bilang pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar palsunya akan makin banyak. Saudara jangan pikir, oh dia tidak sesat kok, oh begini. Kalau dia sesat dia ngajar kita baik kok. Bukan begini, saudara jangan terlalu gampang dibodohi. Kenapa? Karena yang namanya ajaran orang mau bikin uang palsu itu loh. Kalau uang asli 100.000 warna merah, orang kalau bikin uang palsu 100.000 warna apa? Warna hijau. Kalau warna hijau tidak laku. Maka uang palsu itu 99,9% itu harus mirip asli. Itu baru bisa menipu. Kalau uang asli segi 4 kau bikin uang palsu segi 3 atau lonjong, mana laku? Setan tidak sebodoh itu. Karena itu, ya Alkitab bilang kan nabi-nabi palsu itu menyamar seperti domba, padahal mereka serigala yang buas. Jadi yang nampaknya itu kedombaannya, keserigalaannya itu tersembunyi. Ya, ayo kalau mau bunuh orang, campur racun pada nasi atau campur nasi pada racun? Apa bedanya campur racun pada nasi dan campur nasi pada racun? Kalau saudara mau bunuh orang, pembunuh hebat tuh ya, nasinya tuh banyak, racunnya sedikit, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, tapi mematikan. Tapi kalau saudara bawa racun 1 ember, nasi 2 biji, hanya orang gila yang mau makan. Ya. Maka jangan bilang pengajar sesat, dia ajar semua sesat dari awal sampai akhir. Tidak. Dia pasti akan sangat-sangat mirip dengan pengajar benar. Kutip ayat, jelaskan haleluya dalam nama Yesus. Semua sama. Sama seperti uang palsu itu. Uang palsu itu, ya kalau saudara tidak terlatih, saudara lihat sama. Tapi buat orang-orang di bank yang hari-hari urus dengan uang itu, begitu dia lihat atau dia raba, dia langsung tahu ini palsu. Begitu dia raba, dia ini palsu. Lalu saudara bilang, jangan menghakimi. Ya, sesama manusia tidak boleh saling menghakimi. Bukan menghakimi, hanya karena dia mengerti tiap hari dia urus itu. Makanya apa yang tidak kau lihat, dia lihat. Sekarang dia peringatkan kamu, kok kamu marah. Nah begitu juga. Hamba-hamba Tuhan yang setia dengan Alkitab ini tiap hari ini belajar Alkitab. Begitu tahu satu ini, oh, kalian tidak lihat, kami lihat. Ini ajarannya sesat. Ya. Karena itulah maka hati-hati. Karena Alkitab juga bilang, waspadalah. Karena setan itu ahlinya di dalam penyamaran. Maka berhati-hatilah supaya kita tidak masuk kepada pengajaran sesat oleh para pengajar-pengajar sesat yang mirip sekali dengan pengajar-pengajar kekristenan. Ya.